tadi punya keyakinan sendiri. Faktor lain juga ada. Terus terang saya juga banyak dukungan dari profesor saya. Salah satu yang saya ingin sebutkan adalah Profesor Harjoso. Ya, profesor yang saya hormat sekali, ya, sederhana sekali, ya. Yang dia banyak memberikan bukan ilmunya, tetapi juga spiritnya. Profesor Joso itu yang dia ngajarin kita teknik kesehatan, tetapi sebenarnya yang beliau banyak itu ada kemanusiaan tadi. Kemudian dengan cara-cara yang tidak diatur, kemudian ketemu salah satu tokoh juga, ya, teman yang sudah baru aja belum lama meninggal beberapa tahun lalu, Pak Kusnadi, Profesor Kusnadi. Dia adalah kolega juga. Setelah Profesor Kusnadi ini yang kemudian melahirkan bersama-sama saya kasus yang kita lakoni di Merapi pada tahap awal, itu kemudian menginspirasi beliau, dan kita kemudian sama-sama membuat yang namanya sekarang KKN, kuliah kerja nyata. Itu pada saat itu banyak perdebatan, tapi kemudian beliau enggak, ini bisa, dan beliau kan direktur perguruan tinggi. Dan pada itu masih direktorat. Setelah beliau itu baru menjadi direktorat jenderal. Jadi intinya adalah bagaimana mahasiswa, entah itu 3 bulan atau sebulan atau itu urusan waktu, entah dengan budget bagaimana, entah di mana, tetapi itu pernah ngerasa hidup dan melihat bersama kenyataan yang ada di masyarakat, di wilayah tertentu. Entah itu besok-besok jadi presiden kayak Jokowi, atau jadi apalah pejabat, jadi pengusaha bisnis besar, tetapi materi moral, tata nilai moral dan juga tata nilai spirit tadi, keberpihakan tadi, itu ada dan dibawa sampai kapanpun, yang otomatis akan mempengaruhi karya apapun, entah profesi cari makannya atau cari kerjanya dari apa, tapi mempengaruhi tingkah laku dan juga dirinya sendiri, dimanapun dia, dan pangkatnya apapun, kerjanya apapun, ada yang tidak kerja juga tidak apa-apa, tapi itu akan berpengaruh. Itu yang melahirkan macam kakak ini. Memang ada naik turunnya, ya, tapi konsep pada awalnya adalah semacam itu. Apakah ini Profesor Kusnadi yang kemudian jadi rektor? Iya, Pak Kusnadi. Kan ada Jasa Mantri. Ya. Waktu itu beliau juga aktif di WUS to World University Service. Nah, setelah itu saya menjadi eksekutif komite dari WUS itu juga. Nah, kita dari dulu beliau juga bisa begitu. Sebelum beliau meninggal karena kecelakaan di Maguwo, saat terbang, kita juga sama-sama di Kehati dengan Pak Emil Salim, Yayasan Kehati itu kan untuk biodiversity. Tetapi kasus yang dialami oleh Pak Kusnadi, saya sering ngomong-ngomong sembari ngopi-ngopi dengan beliau juga sama. Beliau itu tahun 48 itu sudah sarjana muda loh. Kalau familinya Profesor Ismangun itu sudah dokter tahun 48, tapi beliau menjadi SH, lulus SH tahun 64. 48 sampai 64, 20 tahun. Mengapa? Karena saat itu beliau kemudian sebagai tokoh dan yang dia menciptakan PTM tahun 50-an, 49. PTM itu pengerahan tenaga mahasiswa. Banyak mahasiswa udah stop kuliah untuk kemana-mana untuk jadi guru. Pada saat itu jadi entah guru SMP, guru SMA, guru buta huruf dan sebagainya. Nah, beliau tuh waktu itu di Timor
Itu pernah beberapa tahun di sana untuk pengerahan tenaga mahasiswa ini yang zaman Bung Karno dulu juga budgetnya apa, enggak ada budgetnya. Itu banyak juga bantingan budgetnya, itu budget sederhana sekali. Tetapi itu intinya bagaimana berbaginya bisanya ngajar, entah ngajar apa, paling orang iso ngajar orang nggak buta huruf itu yang dilakukan beliau. Di dalam saya membaca itu, di dalam diri hati beliau itu juga kadang dipenuhi keberpihakan. Inilah yang kemudian memotivasi dalam berbagai bentuk, entah setelah itu jadi pangkatnya apa, dirjen apa. Inilah saya pikir yang penting, sehingga karena itu seperti yang banyak orang dengan slogan tertentu, wah ini organisasi ini dengan bidangnya teknologi, bidangnya ini, bidangnya lingkungan, tapi moral, spirit, tata nilai yang ada dalam manusia, itulah yang akar semuanya. Keluarnya dalam bentuk apa itu lain urusan lah, tapi itulah yang merupakan istilah filsafah spiritual dan sebagainya, iman dan sebagainya. Itulah yang merupakan kunci tersendiri. Ya. Yang mendorong Bapak dan kawan-kawan untuk menemukan jalan, mungkin secara legal, secara finansial, akhirnya Yayasan Dian Desa itu sampai akhirnya terbentuk. Sekali lagi untuk tahap awalnya tuh kita masih rada gelap semua. Tapi kemudian karena ada beberapa ragam pembuktian bahwa itu sebenarnya kok mungkin dan nyata dijalankan, terbukti itulah namanya. Maka berbagai ragam pihak lain itu biasanya akan datang dengan sendiri untuk memberikan dukungan. Jadi dalam hal ini itu saya lebih percaya pada banyak teman-teman dari kita di Jawa, nek karepmu becik, mau lakoni sing becik, Gusti mesti maringi dalan. Ini jangan tanya dalannya gimana, ora ngerti, dalannya macam-macam. Tapi kadang-kadang itulah spirit itu yang perlu. Cerita dengan Dian Desa sama baru di tahun 74 satu Pak Kusnadi dia punya koneksi berbagai ragam pihak dari Ford Foundation, Oxfam, kemudian mana lagi, kemudian mereka ke sini datang ya lihat-lihat aja, kemudian lihat-lihat, bukan lihat-lihat diskusi, bukan seminar, lihat-lihat ke beberapa lokasi, baik yang sudah dijalankan atau yang belum. Dari situ tuh kemudian barulah mereka menyodorkan, ngomong-ngomong kalau punya kebutuhan, tolong kirim saya. Kalau zaman sekarang ngomongnya tolong tulislah proposal. Zaman itu proposalnya binatang apa, dan sebagainya. Tuh mereka kemudian yang ngajarin juga, ya sudah 1 halaman atau 2 halaman saja deh pertama kali dan sebagainya. Itu karena apa? Karena mereka juga sudah akan memberikan dukungan. Perkara tulisannya gimana, bahasa Inggris lagi, tidak bisa. Itu kemudian, tapi mereka sudah melihat dan mereka merasa ini on the right track. Sehingga setelah itu kayak spin off, itu menggelinding terus dan lain sebagainya. Sehingga inilah apa yang sering disebut
menggelinding di antara lingkaran magnet yang baik dan sebagainya. Dan banyak kasus yang kemudian ada yang money attract money. Kadang-kadang uang, dana menarik dana juga. Dana bisa menarik dana. Kadang-kadang di antara mereka itu juga ketuk tular dan lain sebagainya untuk kemudian bukan mencari, bukan kita yang anggapannya kita yang menerima dukungan, tapi tidak harus dianggap kita yang tretean untuk cari-cari dukungan. Kadang-kadang yang pemberi dukungan itu kadang-kadang juga kebingungan mencari siapa yang perlu gue bantu dengan di tangan yang baik. Itu ada contohnya sekarang kadang-kadang kalau kita balik pada kasus di Indonesia ini, dana untuk yang miskin, di antara yang miskin, entah dalam bentuk BLT lah, dalam bentuk apa, macam-macam, itu dananya ada. Nah, pemerintah kan pusing kepalanya, sekarang udah agak lumayan, pusing kepala sejak dulu tuh kepada caranya gimana, siapa. Setiap orang bisa mengatakan saya miskin kok. Hanya yang paling miskin adalah pejabatnya yang bagi-bagi itu, ditilap semua dan sebagainya. Sehingga kita kadang-kadang mencari dukungan, tapi yang punya dukungan, yang dia juga diharuskan untuk menyalurkan itu dukungan, itu kebingungan untuk mencari. Sehingga disinilah interfacing sangat dibutuhkan. Ya. Sekarang Yayasan Dian Desa masih eksis Bapak? Masih. Dan masih tetap dengan fokus yang teknologi ya? Masih. Bapak masih terlibat aktif di situ? Masih ya. Dan teman-teman muda itu spiritnya gimana membina mereka? Ada perubahan, artinya memang ada evolusi sekarang dengan zaman modern ini, tetapi the core, the platform, the underlying platform itu tetap sama. Nah, apa?
Nah, itu abstrak sekali. Ya iman lah, ya gotong royong lah, ya apa kerukunan lah, ya inilah, ya itu. Inilah yang kadang-kadang cilakanya tidak dinilai. Dalam keadaan sekarang, kalau saya ingat lagi, itu tuh juga penting. Sekarang kita kebalik, secara material Indonesia agak lumayan. Sekarang kita hanya 5. Pertumbuhan kemarin masih 5,45%. Seluruh dunia sekarang sudah gelagapan nih. Inflasi kita akan naik, tapi inflasi Amerika sekarang sudah 8,5%. Inggris sudah lebih dari 10% inflasi. Turki sudah 110%. Aduh, sudah ini tahun depan lebih. Kita masih terus terang ini masih agak lumayan. Tetapi non material, non duit itu kita timbul perlu dipertanyakan. Nggak saling hujat menghujat satu sama lain. Yang ini bilang konsili Vatikan, yang itu konsili kafir. Inilah mengkafir-kafirkan dan lain sebagainya. Itu ada. Nggak, tadi saya ngomong tadi dengan Pak Emil dan Pak Susatmo, kok iya iman lah, kerukunan lah, guyub lah, gotong royong lah, itu sebenarnya tata nilai lain yang perlu kita renungkan bersama. Nah, kalau kita hanya terpaku pada satu tata nilai saja, duit, entah itu istilahnya GNP lah, GDP, per kapita income lah, ini dan itu kita hanya satu, pada manusia kita tidak satu. Itulah yang tadi Pak Haryadi tanyakan tentang bahagia dan sebagainya. Dan di dalam juga perlu kita memikirkan yang namanya income, tapi perlu juga psychic income. Di dalam tata nilai kita perlu tata nilai materi, uang dan lain sebagainya, GDP, tapi perlu juga kita renungkan tata nilai yang itu semua sintesa keduanya itu that is the whole happiness. Kalau dalam konteks sekarang negara entah apa, itu kalau kita hanya terpaku pada satu saja, hati-hati. Karena itu juga bisa, contohnya yang saya masih ingat adalah waktu saya dulu ke Iran, itu zaman Shah Iran, Reza Pahlavi loh. Iran tuh kaya banget. Tetapi kalau dinilai dari sisi World Bank sekarang, waduh, mereka punya minyak juga dan sebagainya. Tetapi dari isu lainnya adalah rapuh sekali. Nah, sehingga sekarang kita jangan terbalik. Saya senang dengan Pak Jokowi, dengan Sri Mulyani, ini kadang-kadang dia majuannya ekonomi lumayan lah, gitu. Sangat lumayan. Tetapi kita perlu waspada juga, itu ada satu aspek, one aspect, but not the only one. Ada aspek-aspek. Ya, kita tiap hari keras saja terus, inilah saling tuding menuding, saling ini tidak kompak. Seperti contohnya sekarang Pak Haryadi kok rumah tangga kan kayak gitu juga kan. Duit akeh, tiap hari keras, ribut terus keras dan sebagainya. Maka apakah itu ayam atau bahagia? Nah, silakan baik sendiri. Bapak sekarang usia berapa? 75 ya. Masih segar? Masih. Tidak ada pantangan apa-apa? Ya, enggak ada. Lombok masih cuma sedikit. Lombok kepedesan. Ya, cukup matur nuwun Pak. Ini kesaksian luar biasa. Jadi saya sekarang memang senang mengumpulkan cerita-cerita ini untuk membangun karakter manusia yang baik.